Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa tuh yang masalah Habib Ali juga masalah dia sama Habib ulama kiai ustaz pejabat presiden anak semua laki-laki sama kalah sama nafsu bohong siapapun dia nggak habis kelakuan bohong apalagi yang megang duit tuh ente mau keborin korupsi ya, yang mencarakan rakyat yang mencarakan rakyat itu ente keborin berani ya keborin sama sumbernya banyak dan ulama ustaz sapi-sapinya banyak yang dikawin yang lebih banyak disebutkan kayak ente bukan laki-laki aja ente tuh lebih waduh selingkuhan ente lebih banyak karena rasa orang yang gobal-gobal gitu banyak semua manusia kalah sama orang siapa karena mantan preman maksiat perempuan kalah sama orang bohong oh ya korupsi pejabat-pejabat yang syariahnya tinggal lu pakai perusahaan udah dulu cuma yang salah-salahin yang mau tambahin ya ulama sakit presiden pejabat kalau memang dia salah-salahin jangan lu suka ngadu domba lu itu lu ngomong begitu tuh lu ngadu domba ya atau ngomong religion Habibnya yang goblok lah Habib itu cucu Nabi cintailah cucu para habaib wajib cintanya kalau ente nggak cinta ente juga ngomong nama itu keluarga ente cucu ente tujuh ente neraka di alam ini janji Allah kecuali ente taubat sama Allah dan sama semua manusia dan mudah-mudahan gelar Nabi aja masih dibawa kalau anak apa kalau dia mah cucu Nabi Muhammad darahnya cintailah cucuku seandainya ucapannya perbuatannya tidak baik jangan diikut tuh contoh sama Pak Reja ya dulu dikutnya selingkuh bohong Pak Reja ini ngomong sama anak bahwa dia dulu pejabat pemerintahan jadi dipaksa ngakuin itu aku pemerintah politik kejam lu berani lo ya hati-hati keluarga ente udah gak ada saudara tuh yang gembor-gemborin Habib Ali Jinten urusan perempuan semua punya hawa nafsu ente tuh dajal lu udah gembor-gemborin kita nama baik Habib lawannya anak ente manggil Ali Jinten goblok Habib sekali lagi cintailah cucuku seandainya perbuatannya atau ucapan tidak baik jadi dia mengalir darah Rasul kita mau ustadz kiai ulama cuma warisatul anbiya saling menghisap nanti di ayatnya di neraka di akhirat kalau apa ini kasih syafaat jatuhnya tapi jauh alal bibit hati lah apa ini Sebelum lanjut, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa berjumpa lagi melalui channel Wali NU ini. Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambah rezekinya, ditambah pula ilmu pengetahuannya yang berguna bagi dunianya maupun akhiratnya. Dan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keriduannya dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Wali NU mencoba merespon
apa yang disampaikan oleh salah satu ataupun salah seorang dari pengikut ataupun muhibbin dari salah seorang habib yang ada di Indonesia ini. Saya tidak mengetahui namanya karena sudah menelusuri siapa nama bapak ini, kita tidak menemukannya. Jadi kita sebut saja sebagai jongos daripada Habib atau muhibbin Habib, atau ada yang lebih ekstrim lagi menyebutnya sebagai budak Habib, budak jongos Habib. Saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, tadi di awal Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak ini. Beliau juga mengaku mantan preman ya, atau preman lah, yang menjadi pengikut ataupun murid ataupun muhibbin salah seorang habib yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita dengar, dia ini menyebut nama Habib Ali Jindan, yang kemudian ingin membelanya, membela membabi buta ya kalau kita lihat. Saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, coba kita dengarkan dulu, kita coba respon apa yang disampaikannya, dan Anda kami persilakan untuk menambahkan komen, pendapat ataupun tanggapan Anda melalui kolom komen yang kami sediakan di bawah video ini. Kita dengarkan. Mbak, nih Anda lihat lagi di YouTube, siapa tuh yang gembor-gemborin masalah Habib Ali Jindan, masalah. Jadi dia bertanya, siapa yang menggembor-gemborkan perkara yang berhubungan dengan Habib Ali Jindan. Nah, kita beritahu beliau ini ya. Jadi apa yang terjadi dengan Habib Ali Jindan ini pertama kali diawali oleh laporan dari istrinya sendiri ya. Berdasarkan informasi dari beritasuara.com, ada kasus dugaan KDRT oleh Habib Ali Jindan kepada istrinya, dan ini disampaikan langsung oleh istrinya sendiri, Zeda Salim, melalui apa? Melalui Instagram. Jadi kalau tadi siapa yang menggembor-gemborkan, ya tanya kepada Zeda Salim, istri daripada Habib Ali Jindan. Nah, istrinya inilah yang mengungkap kelakuan bejat yang dilakukan oleh Habib Ali Jindan, dan kemudian informasi ini menyebar sampailah ke media berita nasional ya. Jadi kalau siapa yang menggembor-gemborkan, ya tanya media sosial lah, media berita nasional itu ya. Kemudian masyarakat luas ya mengetahui ya, gitu. Jadi setelah Zeda Salim, istri daripada Habib Ali Jindan ini, melaporkan kelakuan KDRT suaminya, yaitu Habib Ali Jindan itu, kemudian satu persatu wanita lain yang juga pernah menjadi korban daripada Habib Ali Jindan ini muncul ke permukaan. Mereka melaporkan bahwa mereka sudah menjadi korban yang sama. Laporan itu disampaikan kepada Zeda Salim ya, melalui pesan pribadi di Instagramnya. Keluhan daripada para korban-korban ini mengenai tingkah laku Habib Ali Jindan semakin banyak diterimanya. Bahkan dilaporkan hampir setiap hari ada laporan-laporan keluhan-keluhan dari para korban-korban itu ya. Ini diceritakan, disampaikan oleh Zeda Salim. Jumlah wanita yang diduga menjadi korban Habib Ali Jindan yang selama ini memilih untuk diam, tetapi ternyata banyak ya, sangat banyak, mencapai hingga kalau diupdate itu mencapai korbannya 26. Sebagian mereka dikawini cuma lewat telepon ya, saudara-saudari. Nah, jadi kalau bapak tadi ini bertanya siapa yang sudah menggembor-gemborkan, nah tanya kepada istrinya Habib Ali Jindan itu sendiri, yang laporannya ini kemudian nyampelah ke media sosial.
sampai ke media nasional diberitakan, yang kemudian masyarakat luas mengetahuinya. Ya, jadi Bapak ini ingin membela mati-matian tetapi membabi buta ya. Tidak tahu kronologisnya sehingga menyinggung sana sini. Nah, jadi kebodohan para Habib. Ya, para Habib ini kebodohan para jongos-jongos, kabib-kabibnya, para muhibbin ba'alwi ini sudah tertanam batin dengan doktrin bahwa kalau Habib itu melakukan dosa, melakukan maksiat, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kriminalitas, tidak boleh dikritik. Kalau yang melakukan dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang haram tidak boleh dikritik. Kalau sampai melakukan kriminalitas tidak boleh dihukum. Jadi doktrin-doktrin yang seperti itu disebarkan dengan ya apalah latar belakang sebagai cucu Nabi, klaim sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi Muhammad. Makanya banyak masyarakat-masyarakat awam di tingkat bawah itu yang mana mereka memang defisit ilmu pengetahuan agamanya, kurang di dalam memahami ilmu agama, mereka pun dapat didoktrin dengan sangat mudah. Mereka pun dapat dikibuli, dibohongi dengan iming-iming kunci surga. Tadi kan kita dengar itu, nanti kamu masuk neraka ya. Mengkritik masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Coba kita dengarkan lagi ya. Dia sama perempuan kawin ente yang suka gambar-gambar sama habaib, ulama, kiai, ustaz, pejabat, presiden, anak semua laki-laki sama, kalah sama laki, bohong siapapun dia, kalau nggak ada selingkuhan bohong, apalagi yang megang duit tuh ente mau. Kemudian orang ini ya menuduh semua orang itu pasti selingkuh. Jadi dia nggak meyakini kalau ada orang memang yang dirinya waro, dirinya menjaga dari sesuatu yang berdosa, dirinya menjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jadi dia ini menyebarkan berita bahwa semua orang itu melakukan yang seperti yang digambarkannya, yaitu melakukan perselingkuhan. Ini kan berita yang luar biasa mulutnya ini, kan nggak pernah meneliti semua orang. Jadi menyamakan itu, semua kiai, semua habib sekalipun, kiai, alim, ulama atau siapa saja selingkuh dia, main perempuan. Terjemahan selingkuh di sini tentu sebagaimana kembali kepada kasus Habib Ali Jindan. Perselingkuhan yang dimaksud definisinya tentu seperti yang dilakukan oleh Habib Jindan. Nah, dia ini menyamakan semua orang dalam perspektif pandangannya bahwa semua orang itu selingkuh, melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Habib Ali Jindan. Mau dia kiai, mau dia ulama, ya, mau dia habib, ya disamaratakannya. Disebabkan pengalaman dirinya ya. Di awal-awal mungkin, kan di awal kita dengar tadi itu dia mantan preman, berarti selama itu dia paling sering ya melakukan perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya lah. Atau mungkin saat ini masih melakukan seperti itu ya. Jadi dia tuduh seperti itu ya. Kita dengarkan lagi. Yang korupsi yang mencarakan rakyat, yang mensalahkan rakyat itu ente gemborin berani ya. Dikit-dikit habis gemborin sama semua dia banyak kejadian, ulama, ustaz, santri-santrinya banyak yang dikawin yang lebih banyak. Bisa perempuan kayak ente bukan laki-laki aja, ente tuh lebih, waduh selingkuhan ente lebih banyak karena rasa orang yang gembar-gembar gitu banyak semua. Jadi nyerempet ke masalah pejabat, korupsi. Ini kan kasus yang berbeda, wahai saudara, wahai orang tua, wahai budak Baklawi, jongos ya. Ini kasus ada KDRT nih. KDRT yang terduganya siapa nih? Habib Ali Jindan. Siapa yang melaporkan? Istrinya. Lah itu yang diberitakan, bukan masalah korupsi. Perkara korupsi ada nanti tema sendiri, mau siapapun ya diberitakan.
tentunya media nasional akan memberitakan, tentunya aparat juga kalau memang terbukti melakukan korupsi akan menangkap orang itu, tentunya melewati peradilan. Nah, ini kita sampaikan kepada ente, jangan melebar perkara korupsi, perkara ini itu atau apa ya. Ente harus cerdas. Di sini ada kasus dugaan KDRT, bukan digebok-gembosin ya. Ada KDRT yang disampaikan oleh istrinya Habib Jindan. Siapa namanya? Zeda Salim. Di mana melaporkannya? Di Instagramnya. Dan kemudian muncul wanita-wanita lain yang mengirim pesan pribadi melalui Instagram kepada Zeda Salim tadi. Dan inilah yang nyampe ke permukaan ketika berita itu disampaikan keluar, kemudian menjadi bahan konsumsi oleh media nasional, diberitakan. Ya, kemudian sekarang nyampe lah ke telinga Anda. Tapi Anda bahas masalah korupsi karena ya itu tadi terlalu cinta kepada sesuatu yang tidak pantas Anda cintai, terlalu terdoktrin bahwa Habib tidak mungkin melakukan kesalahan, kalaupun melakukan kesalahan tidak boleh dikritik, tidak boleh dinasihati, kalaupun melakukan tindakan kriminalitas tidak boleh dihukum. Itu kayak Habib Bahar itu ya. Saya kalau aneh cucu Rasulullah, kenapa ente mau memenjarakan aneh? Ya, Nabi saja bersabda, andai kata Fatimah mencuri sarakat, Nabi sendiri yang kalau Fatimah mencuri ya akan dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Itu membuktikan bahwa perkara hukum mau dia Habib sekalipun ya, tetap hukum harus dijalankan, wahai saudara ya. Jadi ini bangunlah ya, jangan menyimpan doktrin yang bermasalah. Kita teruskan lagi apa yang disampaikannya. Manusia kalah sama hawa nafsu. Siapa yang kalah? Anda mantan preman, maksiat perempuan beneran, kalah sama hawa nafsu. Ini bohong. Assalamualaikum yang korupsi. Ya, mungkin semua orang pernah kalah dengan hawa nafsu, tetapi ketika hawa nafsu ini melahirkan suatu perbuatan yang bersifat kriminalitas, KDRT, mencuri, berzina, dan perbuatan-perbuatan kriminalitas lainnya, itu wajib dihukum. Siapapun kalah nafsunya, tetapi ketika dia kalah nafsunya melahirkan satu perbuatan yang melanggar hukum, wajib dihukum. Itu kaidahnya. Jadi pahami ya. Nah, kita dengarkan lagi. Pejabat-pejabat yang cari rakyat, nah tinggal lu kembali salah pejabat. Cuma yang salah-salahin, yang salah disalahin, yang benar dibenerin. Ya kan ini Habib ente yang bernama Habib Ali Jindan itu kan udah salah ya. Udah melakukan KDRT. Salah apa kagak itu? Perselingkuhan, bermain wanita. Lebih salahnya adalah memakai jubah ya, memakai simbol-simbol keagamaan di dalam Islam, memakai jubah-jubah ulama, tetapi kemudian karena dirinya tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengarah kepada satu perbuatan yang melanggar hukum. KDRT di Indonesia ada undang-undangnya. Siapapun dia, mau dia memakai jubah, kalau KDRT itu akan dihukum. Pahami itu, wahai Jongos Habib. oh, baik, kiai, ulama, santri, presiden, pejabat, kalau memang dia salah, salahin. Nah, ente ngomong sendiri, kalau dia memang salah ya salahin. Ente ngomong sendiri, kalau mau habaib, mau siapapun, kalau dia salah ya disalahin. Nah, sekarang kan dikasih tahu oleh umat ini. Ente berartiin, ada KDRT itu lebih kurang ada 26 dugaan bahwa ada 26 wanita yang pernah menjadi korban bejat ya, korban bejat dari Habib Ali Jindan. Siapa yang melaporkan? Istrinya. Makanya kan disebut dugaan ya, dugaan melakukan tindakan kriminal, diberitakan oleh media nasional. Anda cari aja di media-media nasional itu ya.
di internetnya. Itu muncul beritanya, Anda lawan itu semuanya, pemberitaan itu ya. Yang menyampaikan istrinya, namanya ini istri daripada bos ente, juragan ente itu bernama Zeda Salim. Dari sanalah pertama kali berita ini muncul. Ada dugaan KDRT. KDRT di dalam undang-undang NKRI termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dihukum. Nah, kita dengarkan lagi. Jangan mau suka ngadu domba lu ngomong begitu dulu, ngadu domba ya. Ya, begitu kok ngadu domba itu ente ini Pak gak paham ya. Ya kita teruskan lagi. Jadi jongos-jongos budak balau ini sudah terdoktrin yang sangat dalamnya. Jadi kita kasihan juga banyak orang-orang yang seperti ini yang sudah terlalu lama mereka terdoktrin dengan simbol istilah Habib, tetapi mereka tidak memahami istilah Habib itu. Yang mereka pahami bahwa Habib adalah zuriat Nabi Muhammad, dan ketika mereka zuriat Nabi Muhammad yang harus dihormati sedemikian rupa tanpa dan mengabaikan aturan-aturan agama. Tapi kenyataannya Habib itu sendiri, ya kita kasih tahu nih kepada dia ini, Habib Ba'alwi itu sudah terbukti bahwa mereka secara literatur ya, melalui kitab sejarah maupun kitab nasab tidak terbukti, tidak ada mereka itu terhubung, terkoneksi, tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan secara ilmu terkini tes DNA mereka pun bukan DNA yang sama yang dimiliki oleh para zuriat Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia. Artinya mereka-mereka yang selama ini dipanggil Habib dari kaum Ba'alwi, dan Ba'alwi itu sendiri adalah bukan zuriat Nabi Muhammad. Jadi bukan zuriat Nabi Muhammad, bukan ahlul bait Nabi Muhammad, dan bukan apa-apanya Nabi Muhammad kecuali menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau mereka melakukan dosa, ya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar sesuatu yang bersifat kriminal di Indonesia ini, baik hukum perdata maupun yang lainnya, tetap akan ditindak secara hukum. Kita dengar lagi. Ngomong Alijinan Habibnya yang goblok. Habib itu cucu Nabi Muhammad SAW. Habib itu cucu Nabi. Jadi doktrin ini sudah sangat dalam dan sulit dibuang ya. Jadi kita sampaikan yang seperti tadi, Habib maupun namanya siapa di sana lah, Habib terus ada nama-namanya tuh, tapi dari klan marga Ba'alwi. Termasuk Habib Ali bin Jindan bukanlah keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah cucuku, cintailah cucuku, cintailah cucuku, para habaib. Kemudian orang ini menambah. Dari mana engkau? Menambah. Si paling suka. Jongos ini menambah hadis, cintailah ahlul bait, cintailah keluarga Nabi. Kemudian menambah itu hadisnya, yaitu cintailah Habib. Jadi menambah hadis baru. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah zuriyah ahlul baitnya, tetapi bukan Habib. Dan Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan menambah Habib, menambah teks hadis yang diperintahkan oleh Allah dan yang disucikan oleh Allah yang di dalam Al-Quran itu para ahlul bait. Nanti kajiannya kan sudah dibahas di video sebelumnya. Siapa saja ahlul bait Nabi. Yang sementara para habaib ini bukan daripada ahlul bait. Jangankan mau disebut ahlul bait, untuk disebut sebagai zuriyah Nabi Muhammad saja tidak ada, karena mereka tidak memiliki nasab yang tersambung kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Aku ini tuh, aku pemerintah semua, politik aku kejam, lu berani kan lo? Ya, hati-hati. Keluarga ente udah nggak ada surga tuh yang gembor-gemborin Habib. Itu doktrin ya. Yang menggembar-gembori Habib. Emangnya Habib ini siapa? Mereka tokoh-tokohnya provokatif, provokator. Dari lisan mereka keluar kata-kata yang tidak pantas, nama-nama hewan keluar, nama-nama kotoran keluar. Jadi Habib ini siapa?
Bukan siapa-siapa kecuali hanyalah umat Nabi Muhammad kalau mereka beragama Islam ya. Dan mereka bukanlah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW ya. Ini narasi yang berulang-ulang dan selalu diulang ya. Buat Anda yang mungkin belum tahu, supaya Anda tahu, supaya Anda paham. Urusan perempuan semua punya hawa nafsu. Ente tuh dajjal lu. Ente dajjal ya. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad di hadapan publik, tetapi ternyata mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad, itulah dajjalnya yang sesungguhnya. Mereka lah iblis-iblisnya yang sesungguhnya. Adapun mereka yang menjadi jongosnya, menjadi budak-budak orang-orang yang seperti itu, itulah budak-budaknya dajjal. Itulah budak-budaknya iblis, jongos-jongos iblis. Mengapa? Karena mereka berada di dalam satu komunitas, di mana komunitas itu dipimpin oleh orang yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata palsu. Ya. Itulah dajjal masa kini. Itulah fitnah-fitnah akhir zaman yang pernah disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itulah kejahatan masa kini. Ya. Yang jumlahnya luar biasa banyaknya itu. Jutaan mungkin itu. Orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ini tetapi tidak dapat membuktikan diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, saudara-saudara, para sahabat yang berbahagia, ini contoh ya, contoh di antara budak-budak ataupun jongos-jongos para habib yang sudah terdoktrin sangat dalam sehingga mereka itu melakukan upaya pembelaan apabila ada habib yang melakukan suatu maksiat, mereka anggap benar. Atau ketika ada habib melakukan perbuatan melanggar hukum, mereka bela. Ya. Padahal jelas-jelas kalau melakukan perbuatan maksiat, hukumnya dosa. Kalau melanggar hukum di NKRI, ya resikonya di penjara. Terlepas jangan menghalangi aparat. Di dalam darah aneh ini ada darah Rasulullah, ada darah baginda kita Nabi Muhammad. Kenapa ente mau memenjarakan aneh? Ini si Bahar ya, yang begituan. NKRI tidak dipengaruhi oleh hal begitu. Yang melanggar hukum wajib ditindak. Kalau secara agama yang mengklaim, mengaku-ngaku diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad tetapi tidak ada buktinya, ini pun wajib ditindak secara agama. Karena mereka adalah dajjal-dajjal dan kelompoknya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.